Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah metode dalam wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf ini ada dua. Ada dengan cara taskin dan ada pula dengan cara nakal. Metode taskin, yaitu wakaf dengan taskin, adalah dengan cara mensukunkan huruf akhir. Jadi huruf akhirnya ini disukunkan. Dan metode semacam ini adalah metode yang seringkali digunakan. Contohnya seperti lafaz al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Huruf nun adalah huruf akhir dari lafaz ini. Dan huruf ini sebenarnya adalah berharkat. Namun ketika diwakafkan, maka nun ini pun akan disukunkan. Sehingga bacaannya al-mu'minun. Ini adalah metode taskin. Sementara metode wakaf nakal adalah memindah harkat daripada huruf akhir kepada huruf sebelumnya. Dan fokus kita pada pembahasan kita kali ini adalah metode wakaf dengan cara nakal. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan bahwa metode wakaf dengan nakal itu adalah memindah harokat dari huruf akhir kepada harkat dari huruf sebelumnya. Namun hal ini dapat dilakukan dengan syarat huruf sebelum akhir ini pun haruslah dalam keadaan sukun. Selanjutnya, huruf sebelum akhir ini pun harus dapat menerima harkat. Jikalau dua syarat ini terpenuhi, maka dapat dilakukan metode wakaf dengan cara nakal. Contohnya, seperti lafaz hadza bakrun. Hadza adapun ini, bakrun ialah bakar. Kita perhatikan lafaz bakrun. Huruf akhir daripada lafaz bakrun itu adalah huruf ro yang dalam hal ini berharkat dhammah. Sementara huruf sebelum akhir yaitu huruf kaf dan dalam keadaan sukun. Dalam keadaan seperti ini bisa dilakukan metode nakal, yaitu dengan cara memindah harkat dhammah ini kepada harkat dari huruf sebelumnya, yaitu huruf kaf dalam keadaan sukun. Sehingga nantinya huruf kaf di sini akan berharkat dhammah, sementara huruf ro di sini pun akan sukun sebagaimana wakaf. Sehingga hadza bakrun akan dibaca hadza bakur. Ini yang dimaksud dengan metode wakaf dengan nakal. Lebih lanjut kita akan memberikan contoh secara rinci. Jadi contoh yang pertama tadi, hadza bakrun, ketika diwakafkan dengan metode nakal akan dibaca hadza bakur, yaitu menukar harkat atau memindah harkat huruf akhir kepada harkat dari huruf sebelumnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Kemudian contoh yang lain, ra'aitu bakron. Ketika diwakafkan dengan nakal, maka akan dibaca ra'aitu bakar, karena memang huruf akhirnya di sini berharkat fathah, maka harkat fathah ini pun dipindah kepada huruf sebelumnya dan huruf akhirnya ini pun disukunkan. Ra'aitu bakron menjadi ra'aitu bakar. Marortu bi bakrin, maka ketika wakaf akan menjadi bi bakir. Harkat kasroh huruf akhir dipindah kepada huruf sebelumnya sehingga menjadi bi bakir. Ini semuanya adalah wakaf dengan nakal karena memang telah memenuhi kedua syarat yang telah disebutkan tadi, yaitu huruf sebelumnya yaitu huruf kaf ini dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya tersebut dapat menerima harkat. Manakala tidak memenuhi salah satu syarat yang ada ini, maka tidak dapat dilakukan wakaf nakal. Contohnya, huruf sebelum akhirnya di sini tidak dalam keadaan sukun. Contohnya, manakala tidak memenuhi syarat yang pertama, di mana huruf sebelum akhir, jadi di sini dikatakan qoblal akhir,
ini dalam keadaan berharkat atau tidak sukun, seperti lafaz Muhammadun. Huruf akhir dari lafaz Muhammad di sini adalah huruf dal, sementara huruf sebelum akhir di sini adalah huruf mim yang dalam keadaan tidak sukun melainkan berharkat. Maka dalam hal ini tidak dapat dilakukan wakof dengan metode nakal, melainkan diwakofkan dengan metode taskin, yaitu mensukunkan huruf akhir, sehingga lafaz Muhammadun manakala diwakofkan akan dibaca Muhammad. Ini yang tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, huruf sebelum terakhir ini tidak dapat menerima harkat. Tidak dapat menerima harkatnya ini bisa jadi karena memang huruf tersebut tidak bisa diberi harkat. Contohnya seperti huruf alif, di mana huruf alif ini selamanya tidak dapat menerima harkat. Atau dapat menerima harkat namun dinyatakan berat. Contohnya seperti huruf wawu atau huruf ya yang dinyatakan berat manakala menerima harkat dhamma atau harkat kasroh. Ini pun masuk di dalam kategori yang kedua, yaitu tidak bisa menerima harkat karena hal ini dianggap berat. Oleh karena itu, manakala huruf sebelum terakhir di sana berupa alif atau berupa huruf ya atau wawu yang akan menerima harkat dhammah ataupun kasroh, maka di sini tidak dapat dilakukan wakof nakal. Contohnya, yang pertama, yang huruf sebelum terakhir di sini berupa huruf alif, seperti lafaz babun. Babun huruf akhirnya adalah huruf ba, sementara huruf sebelum terakhir ini adalah huruf alif, maka di sini tidak bisa diwakofkan dengan wakof nakal, melainkan wakofnya pun harus wakof taskin, sehingga lafaz babun manakala diwakofkan akan dibaca bab dengan mensukunkan huruf yang akhir. Contoh yang lain seperti lafaz tabun. Tabun ini pun sama dengan lafaz babun, wakofnya harus dengan wakof taskin, tidak boleh wakof nakal. Selanjutnya yang dinyatakan tidak dapat menerima harkat dengan alasan berat. Contohnya seperti lafaz zaidun. Lafaz zaid huruf akhirnya adalah huruf dal, sementara huruf sebelum akhir ini adalah huruf ya, dan ya dinyatakan berat menerima harkat dhammah yang terletak pada huruf akhir ini. Oleh karena itu tidak bisa wakofnya dengan mengatakan zayud. Hal ini tidak bisa karena di sini ya dianggap berat menerima harkat dhammah. Begitu juga dengan lafaz saubun. Saubun ini sama dengan zaidun. Wakofnya harus dengan wakof taskin, tidak bisa dengan wakof nakal. Selanjutnya lafaz qindilun. Qindilun. Ini huruf akhirnya adalah huruf lam, sementara huruf sebelum terakhir ini berupa huruf ya, maka ini wakofnya pun harus dengan wakof taskin, tidak bisa dengan wakof nakal, karena ya dianggap berat untuk menerima harkat dhammah. Jadi dapat dilakukan wakof nakal manakala memenuhi dua syarat, yaitu huruf sebelum terakhir dalam keadaan sukun, dan yang kedua huruf sebelum terakhir tersebut harus dapat menerima harkat. Selanjutnya adalah tujuan dari wakof nakal ini. Kenapa harus ada wakof nakal? Dalam hal ini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah dalam rangka untuk memperjelas alamatul i'rab. Jadi dengan adanya wakof nakal maka kita bisa mengetahui tanda i'rab daripada lafaz tersebut, berbeda dengan wakof taskin, di mana ketika dilakukan wakof taskin maka tanda i'rab dari huruf akhir di sana adalah sukun. Semuanya dilakukan sukun sehingga tidak jelas tanda i'rab daripada lafaz tersebut. Contohnya seperti lafaz jaa Muhammad, ra'aitu Muhammad, marartu bi Muhammad. Lafaz Muhammad yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini semuanya sama, tidak diketahui tanda i'rab masing-masing.
Ini manakala i'rab taskin. Oleh karena itu, dengan adanya i'rab naql, maka kita bisa mengetahui kira-kira tanda i'rab daripada lafaz tersebut itu apa. Contohnya seperti lafaz jaa Sa'ud, ra'aitu Sa'ad, marartu bi Sa'id. Sa'ud, Sa'ad, dan Sa'id. Pada asalnya Sa'ud ini adalah Sa'dun, sementara lafaz Sa'ad ini adalah Sa'dan, dan lafaz Sa'id ini adalah Sa'din. Dengan dilakukannya waqaf naql, maka kita bisa mengetahui dan bisa membedakan antara Sa'ud yang pertama, Sa'ad yang kedua, dan Sa'id yang ketiga, tanda i'rab masing-masing dari lafaz tersebut. Yaitu lafaz Sa'ud ini dalam keadaan rofa, dan tanda rofanya adalah dhammah yang dinakal atau yang dipindah pada huruf sebelumnya. Begitu juga dengan lafaz yang kedua ini, tanda nasabnya dengan fathah yang dipindah, dan lafaz Sa'id ini tanda jernya adalah dengan kasroh yang dipindah. Dengan demikian, tanda i'rab masing-masing daripada lafaz tersebut jelas dan tanpa. Ini adalah tujuan yang pertama. Sementara untuk tujuan yang kedua adalah dalam rangka untuk menghindari iltiqa'us sakinaini, dalam rangka untuk menghindari bertemunya atau berkumpulnya dua huruf yang sukun. Manakala kita lakukan waqaf taskin, maka manakala huruf sebelum terakhir itu sukun, maka di sana akan berkumpullah dua huruf yang sukun. Contohnya seperti lafaz al-muslimun. Al-muslimuna, huruf sebelum terakhir di sini dalam keadaan sukun. Manakala dilakukan waqaf taskin, maka nunnya di sini pun harus disukunkan pula karena sebab waqaf. Dan dalam hal ini terjadi berkumpulnya atau bertemunya dua huruf yang sukun. Oleh karena itu dilakukan waqaf naql dalam rangka untuk menghindari hal semacam ini. Seperti tadi lafaz Sa'dun. Manakala dilakukan waqaf taskin, maka lafaz Sa'dun ini akan dibaca Sa'ad. Di sini pun akan berkumpul dua huruf yang sukun. Berbeda halnya manakala kita lakukan dengan waqaf naql, maka lafaz Sa'dun ini akan dibaca Sa'ud, dan dengan hal ini akan terhindar dari iltiqa'us sakinaini atau berkumpulnya dua huruf yang sukun. Ini adalah tujuan dari dilakukannya waqaf naql. Selanjutnya adalah perbedaan di antara ulama terhadap waqaf naql ini. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama Basrah dan ulama Kufah dalam waqaf naql. Yang pertama adalah menurut ulama Kufah. Ulama Kufah berpendapat bahwa waqaf naql ini dapat dilakukan secara mutlak. Jadi dapat dilakukan dalam segala hal selama di sana memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Baik harkat yang dipindah tersebut berupa harkat fathah atau berupa harkat dhammah atau berupa harkat kasroh. Dan baik huruf akhirnya di sana berupa huruf hamzah ataupun tidak. Sekali lagi, menurut ulama Kufah, waqaf naql ini dapat dilakukan secara mutlak. Baik harkat yang dipindah itu berupa harkat fathah atau harkat dhammah atau harkat kasroh. Baik huruf akhirnya di sana berupa hamzah ataupun tidak. Contohnya seperti lafaz hadza ad-darbu. Hadza ad-darbu, manakala di waqaf naql maka di sini dapat dikatakan hadza ad-darub. Begitu juga ketika dalam keadaan nasab, maka di sini bisa dibaca ad-darab, dan ketika dalam keadaan jer di sini bisa dibaca ad-darib. Jadi harkat apapun dapat dilakukan waqaf naql menurut ulama Kufah. Begitu juga huruf akhirnya itu dapat berupa hamzah ataupun tidak. Contohnya yang berupa hamzah seperti lafaz ra'aitu al-khab'a.
Warid'a wal bata'a. Ra'aitul khaba'a warid'a wal bata'a. Di sini ketiga lafaz ini huruf akhirnya berupa hamzah. Menurut ulama Kufah, hal ini pun dapat dilakukan waqaf nakal. Sehingga ketika dilakukan waqaf nakal, maka di sini akan dibaca ra'aitu al-khaba wa ar-rida wa al-bata. Ra'aitul khaba war-rida wal bata. Jadi harkat daripada hamzah di sini ditukar atau dipindah kepada huruf sebelumnya. Ini menurut ulama Kufah. Kemudian yang selanjutnya menurut ulama Basrah. Ulama Basrah ini menyatakan bahwa waqaf nakal itu hanya dapat dilakukan pada harkat dhamma atau harkat kasroh saja. Sementara untuk harkat fathah mereka merinci, yaitu hal ini dapat dilakukan hanya terhadap kalimat yang huruf akhirnya ini berupa hamzah saja. Sedangkan manakala huruf akhirnya tidak berupa hamzah, maka tidak dapat dilakukan waqaf nakal manakala harkatnya adalah berupa harkat fathah. Jadi contohnya seperti lafaz ra'aitu Sa'dan. Ra'aitu Sa'dan. Lafaz Sa'dan ini huruf akhirnya adalah berupa huruf dal, artinya tidak berupa hamzah, sementara harkatnya adalah berupa harkat fathah. Menurut ulama Basra, hal ini tidak dapat dilakukan waqaf nakal. Kenapa? Karena manakala diwaqafkan nakal, maka akan membuang alif yang ada di akhir ini. Sebagaimana kaidah terdahulu dinyatakan, manakala huruf akhirnya ini berharkat fathah dan tanwin, maka cara wakofnya adalah dengan mengganti tanwin yang ada dengan alif. Sehingga sa'dan akan menjadi sa'da. Jadi alif yang ada pada lafaz sa'da di sini adalah alif sebagai pengganti daripada tanwin. Sementara alif yang ada pada lafaz sa'dan ini hanya sekedar alif tambahan saja dalam rangka untuk menyanggah beratnya tanwin yang ada pada lafaz sa'dan ini. Jadi alif di sini berbeda. Alif yang ada pada lafaz sa'dan dan alif yang ada pada lafaz sa'da. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan terdahulu. Manakala lafaz ra'aitu sa'da di sini dilakukan waqaf nakal, maka akan membuang alif yang ada ini. Kenapa? Karena nanti manakala dilakukan waqaf nakal, maka akan menjadi ra'aitu sa'at tanpa menyertakan alif. Maka hal ini dinyatakan tidak boleh menurut ulama Basrah. Berbeda halnya manakala huruf akhirnya adalah berupa hamzah, seperti lafaz khobaan. Ini dapat dilakukan waqaf nakal. Kenapa? Karena huruf hamzah menurut ulama Basra ini manakala dalam keadaan waqaf ini dinyatakan berat. Sementara huruf sebelum hamzah ini juga sukun. Jadi manakala dikatakan khob, yaitu mensukunkan hamzah dan huruf sebelumnya di sini juga sukun, maka ini dinyatakan berat. Oleh karena itu diperbolehkan melakukan waqaf nakal yang huruf akhirnya berupa hamzah dan hamzah tersebut berharkat fathah. Sehingga di sini boleh dilakukan nakal dengan membaca khoba, dan bacaan ini dianggap sebagai bacaan yang lebih ringan. Jadi sekali lagi menurut ulama Basra, waqaf nakal ini hanya berlaku untuk harkat dhammah atau harkat kasroh saja. Sementara untuk harkat fathah ini tidak dapat dilakukan manakala huruf akhirnya tidak berupa hamzah. Manakala berupa hamzah, hal tersebut dapat dilakukan waqaf nakal.
Jadi kesimpulannya, untuk harkat dhammah ataupun harkat kasroh menurut ulama Basroh dan ulama Kufah itu dapat dilakukan nakal, namun untuk harkat yang berupa fathah di sini terdapat perbedaan di antara mereka. Selanjutnya adalah terdapat beberapa lafadz yang memang tidak dapat dilakukan waqaf nakal. Waqaf nakal ini menyebabkan kalimat isim yang diwakafkan tersebut mengikuti wazan yang memang sangat jarang sekali terdapat di dalam kalam Arab. Dengan demikian tidak diperbolehkan kalimat isim tersebut mengikuti wazan seperti wazan fi'ulun atau fu'ilun, karena wazan-wazan semacam ini adalah wazan yang sangat jarang sekali ditemukan di dalam kalam Arab. Sehingga kalimat isim yang manakala dilakukan waqaf nakal nantinya akan mengikuti wazan-wazan ini, hal tersebut tidak dapat dilakukan waqaf nakal. Contohnya seperti lafadz hadza bishrun. Hadza bishrun. Manakala dilakukan waqaf nakal, maka bishrun di sini akan menjadi bisyur, dan hal ini mengikuti wazan fi'ul. Maka dalam hal ini tidak dapat dilakukan waqaf nakal. Begitu juga dengan lafadz hadza al-ilmu. Ini juga sama dengan lafadz bishrun tadi, tidak dapat dilakukan waqaf nakal. Kenapa? Karena ketika dilakukan waqaf nakal, maka akan dibaca hadza al-ilm, dan hal ini akan mengikutkan kepada wazan fi'ol. Ini pun tidak dapat dilakukan. Begitu juga dengan lafadz bikuflin. Bikuflin ini manakala dilakukan waqaf nakal, maka akan menjadi kufil, bikufil. Maka ini pun akan mengikuti wazan fu'il, dan ini tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, tidak semua kalimat isim itu dapat dilakukan waqaf nakal. Manakala nantinya ketika dilakukan waqaf nakal akan mengikuti wazan-wazan yang sangat jarang sekali terdapat di dalam kalam Arab, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Kecuali jika huruf akhirnya berupa hamzah. Sekalipun mengikuti wazan fi'ul atau fu'il, manakala huruf akhirnya berupa hamzah, hal ini tetap masih diperbolehkan dilakukan waqaf nakal. Contohnya seperti lafadz hadza ar-rid'u. Hadza ar-rid'u, ini huruf akhirnya berupa hamzah, yang mana kala lafadz ar-rid'u di sini dilakukan waqaf nakal, maka akan menjadi hadza ar-rid'u. Ini mengikuti wazan fi'ul, namun hal ini tetap dapat dilakukan karena memang huruf akhirnya berupa hamzah. Contoh yang lain seperti lafadz bikuf'in. Bikuf'in, di sini huruf akhirnya berupa hamzah. Manakala dilakukan waqaf nakal, maka akan menjadi bikufi. Kufi ini nantinya akan mengikuti wazan fu'il. Namun hal ini tetap dapat dilakukan karena huruf akhirnya berupa hamzah. Jadi untuk huruf hamzah yang ada di akhir itu dikecualikan sekalipun mengikuti wazan-wazan yang tidak pernah ada ataupun yang sangat jarang sekali ada di dalam kalam Arab. Demikianlah beberapa penjelasan tentang metode dari waqaf, baik itu waqaf tasjin maupun waqaf nakal. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.